Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagaimana? Okey nggak? Jelas nggak? Oh, itu masih mutar, saya bilang tadi. Oh, masih mutar ya. Eh. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Hai guys. Suara saya bagaimana? Okey nggak? Jelas nggak? Ya. Kalau jelas, bagi Q-nya jempol ya. Okey. Ya. Okey, alhamdulillah ya. Kalau jelas, insya-Allah ya, kita mulakanlah. Jadi sebelum itu, saya mulakan dengan minum vitamin C dululah. Ya, kesihatan harus jaga dulu. Kita harus jaga kesihatan kita, apatah lagi sekarang ini dalam kita dilanda oleh fenomena masalah yang bukan Indonesia saja, secara global kita menghadapi problem COVID-19. Namanya enak corona, tapi penyakitnya enggak enak. Ya, kita harus hati-hati guys. Ya, sebab sesungguhnya kadang-kadang saya juga terfikir macam kita ni di alam mimpi. Apakah COVID-19 itu yang berlaku sekarang ni ada satu perkara yang real ataupun cuma sekadar mimpi. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat sekarang ini dalam sisi ekonomi dunia, ya Bapak Ibu, guys semua sekalian, kalau kita lihat kuasa yang terbesar di dunia, Amerika Syarikat, yang pada awalnya amat galak pada negeri China, kini sedang terpukul paling teruk sekali. Jadi kalau kita lihat berita hari ini saja, sudah 20,000 orang meninggal di Amerika Syarikat itu. Jadi sudah mengatasi figur di Itali. Selama ini kita dengar Itali yang paling banyak yang meninggal dunia, diikuti oleh Iran. Sekarang ini nombor 1 di Amerika sendiri. Dan mereka memprediksikan yang terlibat positif dengan kasus corona ataupun COVID-19 ini melebihi 500,000, melebihi setengah juta orang. Dan yang mereka prediksikan yang akan meninggal ini kurang lebih nyawa yang akan kehilangan kurang lebih 200,000. Jadi kalau kita melihat ini satu fenomena, satu perkara yang amat menakutkan sekali, mengerikan sekali. Kalau kuasa ekonomi negara yang cukup kuat, terbesar di dunia sekalipun begitu, apatah lagi negara-negara yang lain. Jadi pada saya adalah, kalau kita rangkumkan sebenarnya Bapak Ibu, kita harus terima dengan kesedaran kita bahawa sesungguhnya dunia sekarang ini sedang sakit. Dan ekonomi akan turut sakit. Jadi tiada upaya yang lain untuk kita mengatasinya adalah dengan bangkit dengan cara yang lebih berani sekali. Ya, kita lihat, ambil satu contoh ya Bapak Ibu guys semua, kasus tsunami di Aceh, kasus gempa di Padang dan juga di Jogja, dan banyak lagi kasus-kasus yang berlaku yang kita merasakan bahawa kemungkinan akan hilang pulau tersebut. Tetapi kelihatannya pulau ini bangkit dengan lebih bagus ataupun lebih menarik, lebih hebat daripada sebelumnya itu. Ini adalah kerana apa? Kerana kita sebagai rakyat, warga yang tinggal di kawasan tersebut, kita walaupun dalam keadaan kita terpukul, tapi kita berani bangkit dengan lebih kuat lagi sebelum kita dilanda oleh tsunami yang berlaku ataupun gempa yang berlaku itu. Jadi begitu juga di dalam bisnes kita ini Bapak Ibu, ya. Pada saya adalah satu tanggungjawab saya untuk memberikan satu penerangan the present and future business of Keling Indonesia ini. Bisnes sekarang ini dan bisnes masa depan. Kerana sebagai kebetulan kerana saya ditakdirkan untuk menjadi Presiden Director Keling di Indonesia ini, mau nggak mau ini adalah satu tanggungjawab saya, satu amanah. Saya harus mempersiapkan diri saya untuk menyiapkan program-program, bukan setakat program sekarang ini, adalah the future program, untuk memastikan insya-Allah setiap member ahli keluarga yang bergabung di Keling ini, mereka akan merasai nikmatnya, suksesnya,
manisnya, indahnya bersama kita sebagai keluarga besar Keling di Indonesia ini. Kerana ini sebenarnya adalah impian saya, cita-cita saya. Dan anda cuma lihat, anda sekarang mungkin yang telah menjadi member Keling dan pasti mengikutnya adalah member. Kita lihat terutamanya tim-tim trainer kita, tim-tim trainer digital kita ini dengan di-advise oleh Barisan Royal Crown Ambassador ini, mereka menyiapkan program-program modul-modul dan kita memberikan program-program modul-modul secara gratis, ya, secara gratis kepada setiap member Keling ini. Kerana pada saya, apa yang saya pesan kepada mereka adalah sesuatu ilmu itu harus kita beri kepada orang lain. Kerana saya ingat pesan guru saya, insya-Allah, kalau ilmu yang kita miliki itu sebenarnya bukan kita punya. Ilmu itu datang daripada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa memberi kita akal, memberi kita ilham kepada kita untuk membuat program-program tersebut, ilmu ini. Dan kalau kita bisa menyampaikan, memberikan secara ikhlas kepada yang lain, insya-Allah katanya, kata pesan guru saya ini, bisa melapangkan kubur kita kelak. Bisa membantu kita di kemudian hari kelak. Dan ini sebenarnya yang kita kejarkan sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi, kita harus meyakini, sebelum itu lupa saya, untuk minum vitamin C ni dah habis dia punya apa nama tu, buihnya, bubble itu. Tapi walaupun mana pun tetap kita minum vitamin C, maintain kesihatan kita, kesegaran kita. Alhamdulillah. Wah, segar ya. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut sekali lagi lah ya. Untuk bangkit ini, saya sebenarnya menghuraikan di sini sebenarnya panjang lebar lah, dan insya-Allah saya ada berbicarakan kepada tim leader-leader, tim trainer semua, tim leader semua. Saya mengatakan bahawa insya-Allah sebulan sekali saya akan menerbitkan live streaming ini di Facebook saya ini untuk mengupdatekan informasi terkini apa yang sedang berlaku di dalam bisnes scaling ini. Jadi untuk bangkit, kita kena faham, saya ambil di sini kita kena faham 8A. 8A, ya. Pada hari ini kita membicarakan 2A dululah, 2A dulu, ya. Awareness and accept. Satu awareness, satu accept. Awareness itu kita harus sedar dan accept itu kita harus terima. Sakit memanglah sakit, ya. Dan itu saja sebenarnya obat untuk kita bangkit ni tadi. Sedar dan terima. Ya, ekonomi ni insya-Allah pasti dia akan pulih. Cuma kemungkinan besar ia akan mengambil satu waktu yang agak lama. Kalau kita lihat dari sisi edah kita, masa saya ingin kembali kepada zaman-zaman dulu untuk memberikan satu kesegaran, keyakinan kepada anda semua bahawa anda tidak salah untuk berada di dalam rumah besar Keling ini. Kita lihat edah masa dari April hingga Disember 2020 adalah masa yang agak perit lah, ya. Luka, berdarah dan kemungkinan akan bertambah parah. Cuma guys semua, jangan kita pasrah dan menyerah, ya. Kerana kita kena harus ada kekuatan untuk terus berdiri gagah. Ini pesan saya kepada anda semua, ya. Dan ada yang memprediksikan bahawa fenomena ini, peristiwa ini akan sampai kepada tahun 2021. Mudah-mudahan nauzubillah min zalik tidak sampai ke tahap begitu. Jadi saya cuma bicarakan kemungkinan sampai Disember tahun 2020. Kalau kita kembali balik, ya, kita lihat bahawa tahun 1988 yang pertama telah berlaku, 2 tahun kemudian 1990 ia kembali pulih. Kemudian berlaku sekali lagi tahun 1998, ya, telah berlaku berlarutan krisis monitor kalau tidak silap saya, berlarutan sampai 1999
99 dan tahun 2000 kita bangkit dengan penuh bergaya sekali, ya. Jadi cara untuk elakkan kesan gema ini, kita harus sentiasa berada dalam lingkungan positif. Kita harus berbicara yang baik-baik saja. Jangan kita mencari scapegoat ataupun kita jangan mencari kambing hitam. Kita jangan mengungkit, jangan kita salahkan pemerintah lah, kita jangan salahkan sesiapa. Jangan kita menuding jari kepada orang lain. Usaha ada dendam dan usaha ada perang antara sesama kita, offline, online. Dan kita bicara sekarang ni adalah omni-line. Dua-dua itu penting sekali. Ya, kita harus berdamai diri. Jadi kita harus mulakan kebangkitan sekarang ini. Ya, kalau kita lihat bisnes yang berlaku sekarang ini, Bapak Ibu, ini bukan satu, saya mengambil contoh daripada apa-apa yang dia survey yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi, bahawa mereka mengatakan bahawa construction, pembinaan, ya, tourism, wisata ataupun dalam bahasa Melayu kita berbicarakan pelancongan, hartanah, property, ya, periklanan, kita lihat di televisi segala macam ni, fashion, pengangkutan, ya, transportation, maksud pengangkutan transportation memang akan jatuh, ya. Dan secara peratusan kejatuhan itu yang mengerikan sekali itu 50%. 50% hingga mungkin lebih daripada itu, ya. Daripada 50% itu kemungkinan besar 20% akan bertahan, ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita berbalik-balik kepada apa yang selama ini yang saya membicarakan, yang mungkin Bapak Ibu di setengah-setengah kawasan mengatakan saya terlalu memberi fokus kepada dunia online ataupun dunia digital ini. Di sini saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada Barisan Royal Crown Ambassador, dan waktu yang sama juga saya ingin memohon maaf kepada mereka daripada lubuk hati saya yang dalam, kerana di saat saya melakukan terobosan online ini, saya tidak membawa mereka berbicara, tidak menuntaskan dengan secara detailnya di dalam Dewan Royal Crown Ambassador ini, kerana pada feeling saya mengatakan bahawa ini adalah amat penting untuk masa depan. Jadi kita membuat satu trial projek dan alhamdulillah melihat sekarang Barisan Royal Crown Ambassador yang kaya dengan pengalaman, yang telah terbukti sukses di Keling ini, mereka mendukung banget dengan program ini. Pada saya, anda cukup luar biasa. Dan ini sebenarnya guys semua adalah era digital marketing, ya. Kita bukan menumpu dengan secara teknikal saja. Jadi kita ingat kuasa iklan, kuasa advertisement sudah hampir tidak berkesan sekarang ini. Manusia sekarang ini dia memerlukan konten-konten yang positif dan perbualan storytelling yang menyambung talian hayat, storytelling yang baik-baik. Kalau kita bicara tentang berbisnes ini storytelling, saya teringat satu kisah yang saya kutip daripada kisah riwayat kisah di Timur Tengah. Saya ingat waktu saya kecil dulu, saya suka membaca buku-buku riwayat-riwayat Timur Tengah, ya, bukan Timor Leste, ya, maaf ya teman-teman sahabat-sahabat di Timor Leste, Timur Tengah di negara Arab ini. Awal berbisnes, bagaimana cara untuk membuat orang sukses, ya. Kisahnya, dua orang pengusaha yang sukses berantem. Satu orang mengatakan bahawa untuk membuat seseorang itu sukses harus memiliki modal, dana yang besar. Satu orang mengatakan dana tidak penting. Yang penting adalah memiliki hati yang besar untuk membantu orang lain, keikhlasan membantu orang lain. Dia enggak percaya. Jadi dia melihat satu orang yang miskin, dia bilang orang ini kita jadikan ujian. Dia mengkaji, kita lihat di mana tempat tinggalnya. Jadi mereka tahu rumah orang ini, orang miskin ini tadi. Satu orang ini dia membawa uang, yang mungkin saya bicarakan dia membawa uang dengan 200 juta. Kalau kita rupiahkan, ya.
Kalau kita realkan, yang mungkin kita ambil 200 juta lah, ya. Dan satu orang lagi tiba-tiba dalam perjalanan dia melihat batu kerikil, satu batu. Dia ambil, dia masuk dalam kantong dia, ya. Dia pergi ke rumah orang itu. Orang ini memberi bertanya kepada orang miskin ini, dia mengatakan begini, apa yang membuat kamu susah? Saya susah kerana saya ingin berdagang, berbisnes, saya nggak punya wang, kata dia. Okey, kalau saya kasih kamu 200 juta rupiah, bisa nggak kamu sukses? Dia bilang, jangan kata 200 juta, bagi saya 100 juta pun, insya Allah saya akan sukses, kata dia. Maka dikasihlah wang ini 200 juta kepada orang itu. Jadi orang ini pun besoknya dengan wang ini tadi dia pergi ke pasar, dia membeli roti, yang sisanya tadi dia meletakkan di songkok lah, apa dipanggil tu? Kimamah ya. Apa mana-mana tu serban lah. Dalam bahasa Melayu ngomong serban, dia masukkan di situ, diselitkan di situ wang sisanya itu, kerana zaman dulu kan enggak ada bank kan. Jadi dia simpan di situ. Dalam perjalanan pulang, dia hujan pula ya. Mungkin di tempat anda tidak hujan, tapi sekarang kan kita work at home ya. Tidak ada masalah hujan ataupun tidak hujan. Jadi dalam perjalanan pulang ini, tiba-tiba seekor burung helang datang ingin menyambar roti yang dipegang oleh orang miskin ni tadilah. Dia mempertahankan roti ini tu untuk dibawa pulang, untuk dia makan bersama dengan keluarganya itu, menarik-narik sama burung helang ni tadi. Tiba-tiba burung helang ni marah banget, dia enggak dapat roti itu, maka dia pun sambarlah serban orang itu, ya. Hilanglah wang, sisa wang itu. Habis ya. Orang ini pun terus hidup dalam keadaan miskin. Kemudian 1 bulan lepas ini, 2 orang ni datang ketemu orang ini, melihat orang yang kasih wang tu, dia mengatakan bahawa pasti orang ni sekarang telah pun sukses, kata dia. Pergi, keadaannya masih sama. Kenapa kamu jadi begini? Dia menceritakan kasus, kamu bohong, dia bilang. Kamu sudah menipu wang aku. Tidak, kata dia. Teman dia bilang, sudah tenang. Teori kamu salah, kata dia. Sekarang kamu lihat teori aku pula sekarang ini. Jadi, dia sekarang mengatakan begini, okey, sebelum pulang, ada batu kerikil ni tadi, saya kasih kepada kamu. Kamu simpanlah batu ini. Tiba-tiba orang ni mikirkan bahawa batu ini enggak penting kan, dia simpan. Tiba-tiba malam itu, satu nelayan datang ke rumah orang itu. Dia sedang membuat jala ikan ini, kurang satu batu untuk taruh di bawah itu. Jadi tiba-tiba dia tanya tetangganya itu, orang miskin tadi, kamu ada enggak batu untuk saya jadikan di bawah? Saya rasa mungkin anda faham maksud saya lah ya. Kalau jala ikan tu bawahnya harus taruh batu. Dia bilang, aku ada batu ini. Ambillah, dia bilang, kerana batu ini tidak penting buat aku. Dia beri batu ini dalam keadaan tidak takut untuk rugi, hilang-hilanglah, maksudnya ikhlas. Ambillah, kata dia. Kamu bisa gunakanlah itu. Dan orang ini berjanji kepada dia, nelayan ini berjanji pada dia bahawa ikan pertama yang aku jala, aku akan beri kepada kamu. Ya. Maka nelayan ini menjala ikan besoknya. Tuhan punya kuasa, Bapak Ibu, dalam kisah riwayat daripada Arab ni tadilah. Ya. Cuma jala yang pertama dapat seekor ikan saja. Jadi dia asingkan seekor ikan, kemudian baru dapat ikan yang lain. Jadi ikan ini diberi kepada orang miskin ni tadi. Jadi orang ini pun mikir, nanti malam bisalah aku belah perutnya siang ikan itu untuk digoreng. Bila dia belah perut ikan itu, kelihatannya ada emas di situ. Ya. Jadi dengan ada emas ini, maka orang ini pun mulalah berbisnes dan akhirnya dia menjadi seorang yang kaya. 1 bulan lepas ini, datanglah 2 orang ni tadi untuk menguji. Dia melihat orang yang ini telah menjadi kaya. Bagaimana kamu menjadi kaya? Dia mencerita kisah ni, kamu bohong, pasti wang yang aku kasih kemarin itu membuat kamu kaya. Tiba-tiba mereka berantem begitu. Tiba-tiba orang ini terlihat bahawa ada satu sangkar burung yang di pohon kelapa di rumahnya itu, di samping rumahnya itu. Maka dia panjat, dia bilang, ini sarang burung tu macam dibuat daripada serban aku. Dia ambil, dia tunjuk, wah ini benar. Inilah dia. Wang yang saya katakan yang telah kamu beri kepada aku tadi. Jadi akhirnya kalahlah orang buang. Jadi begini Bapak Ibu.
inti kisah daripada riwayat daripada Arab itu mengatakan bahawa yang pertama sekali untuk kita berbisnes, memulakan bisnes ini, sama ada kita mau menjual produk ataupun kita mau merekrut orang ataupun kita membuat servicing kepada orang tu, yang pertama sekali kita harus cuci hati kita supaya kita benar-benar ikhlas ingin berbagi rezeki dengan dia, membantu dia, melihat kesenangan dia, dan insya-Allah orang tak akan sukses. Kita mula begitulah. Ini kalau kita menceritakan tentang storytelling yang saya bilang, storytelling yang baik-baik ni tadilah, ya. Berbalik tentang apa yang ingin saya sampaikan tadi juga, sebenarnya dalam fenomena yang berlaku sekarang ini, sekarang dalam sebenarnya Bapak Ibu, ada juga bisnes yang naik, ya, dan pastinya bisnes yang naik ini termasuk detailing. Jadi saya ingin ucap terima kasih kepada anda semua. Ini sebagai satu contoh, ya. Dalam keadaan teman-teman saya mengatakan bahawa bisnes mereka ini terpukul, ada yang mengatakan kehilangan 20%, 30% omset mereka, segala macam begitu, dan banyak perusahaan multi-level marketing yang lain terpukul banget dengan kasus COVID-19 ini, tapi alhamdulillah pada bulan Maret ini omset kita berlaku kenaikannya. Saya bicarakan tentang sekitar dalam 10% begitu. Pada saya ini adalah satu mukjizat, satu kejadian yang cukup luar biasa. Ini membuktikan bahawa apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah perkara yang benar. Perkara yang benar. Walaupun kita work at home, kita terkurung, lockdown di rumah, tetapi saya bertanya kepada leader-leader yang bisa saya bertanya, mereka mengatakan bahawa untuk membuat 200 BV, 400 BV, 1000 BV, 4000 BV, ada sehingga ke 20,000 BV pun secara pribadi pun gampang banget. Dan pastinya produk itu sudah beralih. Kalau dulu, ya, mungkin sebelum ini banyak member-member kita fokus kepada kacamata ion nano dan sebagainya. Tapi sekarang ini adalah banyak kepada produk-produk yang berunsur kesihatan, food supplement kita, apalagi kita juga ada program COVID-19. Kita ada package produk COVID-19 ini. Jadi ini sebenarnya adalah positifnya daripada gejala masalah yang datang. Ya, sebab itu saya ingat kata-kata guru saya waktu saya sekolah dulu, dia mengatakan begini, if there is a crisis, there is an opportunity, katanya. Sekiranya ada sesuatu krisis, maka akan ada opportunity. Tapi kita yang berakal, kita harus lihat opportunity-nya di mana. Jadi opportunity-nya adalah dalam keadaan orang sedang ketakutan, takut mati, ya. Yang saya rasa mayoritas manusia yang tinggal di muka bumi ini takut sakit dan takut mati. Jadi kita bantu mereka dengan memberi satu solusi untuk mereka ni terus umur usia panjang, sehat, ya, dengan produk-produk food supplement kita. Dan ini sebenarnya berlaku, ya. Dan Bapak Ibu guys semua, sebenarnya dunia online ini dia sebenarnya tidak akan berlaku. Dia tidak akan berlaku jika kita bergantung harap pada satu pihak saja. Satu pihak saja, ya. Kita harus siap untuk bergerak bersama. Semua penting sekarang ini. Bagi pihak karyawan, manajemen, kita ada fungsi kita ada tugas kita, ya, ada peran kita. Leader kita, pula anda juga ada peran anda. Saya pernah menceritakan bahawa kalau diibaratkan bahawa di dalam satu bandara, kalau manajemen ini, karyawan ini, kita lebih menjaga tower itu, control tower itu. Kalau anda adalah pilot yang membawa pesawat itu, jadi kita unit management ini akan memberi signal kepada anda bahawa sekarang ini anda harus terbang berapa ribu, landasan mana yang harus mendarat, segala macam ini, supaya anda tidak akan berantakan di atas itu, ya, anda tidak akan jatuh di atas itu. Jadi kombinasi ini, siapa yang lebih penting, leader ataupun karyawan? Sebenarnya dua-dua amat penting buat saya. Saya sebagai wasit mengatakan bahawa
Dua-dua ini amat penting. Apresiasi harus diberi kepada dua-dua. Dia tidak akan menjadi. Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Dua-dua harus sama. Baru dia akan menjadi. Dan sebab itulah kenapa anda minta kita siapkan. Ya, Anda minta kita lakukan program ini, pihak karyawan, pihak manajemen kita siapkan. Sampai sekarang ini Anda bisa iklankan produk Keling sendiri, jadi model sendiri, segala macam gitu. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi saya lanjut lagi ya. Waktu nggak silap saya dikasih saya waktu kurang lebih 1 jam ya. Tapi kalau ada yang memberi sesi soal jawab juga, bisa juga bertanya dengan saya lepas ini. InsyaAllah lah saya akan menjawab lah ya. Jadi solidifikasi hubungan pelbagai pihak ya. Jadi survey daripada CMO pada bulan Februari 2020 melaporkan bahawa ini management ini harus cerita tentang survey data ya, kerana saya membuat sesuatu itu harus pergi kepada data. Nah, harus pergi kepada data ya. Ini pada survey pada bulan Februari 2020 melaporkan bahawa 24.1% aktivitas media sosial perusahaan sekarang dilakukan oleh pihak luar. Pihak luar, ya. Pihak luar. Ia naik, kalau kita lihat, ia terus menaik dari 17.4% pada tahun 2014. Dari 2014 kepada 2020, kenaikannya adalah sebanyak 17.4%. Ya. Kerana anggaran semakin tipis akibat kemerosotan ekonomi, jadi hubungan agensi bisa menjadi tempat yang baik untuk kita menghemat biaya ataupun kita meningkatkan efisiensi kita. Jadi kalau dalam konteks scaling ini, Bapak Ibu, saya harus memberi satu penjelasan kepada anda kerana pada saya adalah saya benar-benar ingin bersama dengan anda ini menjadikan impian itu satu kenyataan. Kerana saya sering mengatakan kepada anda, sudah terlepas mulut saya berbicara bahawa saya ingin menjadikan Keling ini dengan bantuan anda semua, manajemen, karyawan dan leaders terutamanya, menjadi sebuah perusahaan raksasa digital network marketing. Ini sudah saya letakkan kepada dalam otak saya ini. Tidak akan lari daripada situ. Ya, jadi dalam konteks agensi, dalam konteks scaling ini, tentu kita perlu pandangan ahli dalam bidang. Ya, jadi kita juga amat perlu pada peran leaders dalam perusahaan ini ya. Jadi bayangkan sekarang ini, jika live streaming ini, kalau tidak silap saya, ditonton oleh lebih daripada 5,600 orang yang menonton ini, bayangkan, ya, jika setiap seorang dari kita kembangkan mesej positif, ya, Keling digital network marketing, sebab kita satu-satunya sekarang ini yang declare digital network marketing ini, guys semua ya, kepada 100 orang saja yang lain ya, maka kita ada kurang lebih dalam 5 juta lebih orang, 5 juta lebih orang. Dan pada saya, ini adalah sesuatu kekuatan yang cukup luar biasa sekali. Ya, jadi dalam waktu orang sedang kehilangan arah, kita meletakkan posisi kita kepada orang yang menunjuk arah supaya mereka ini dapat bangkit kembali, ya. Kerana kita tahu sekarang ini PHK berlaku di mana-mana saja. Baru-baru ini Marriott PHK, Air Canada, yang orang lihat satu perusahaan yang gede-gede begitu, PHK disebabkan oleh problem ini tadi, PHK, membuang karyawan. Itu kita cerita membuang karyawan, tapi kita tidak cerita perusahaan-perusahaan yang tutup ini. Ya, banyak sekali orang akan kehilangan arah. Jadi peran kita ini adalah sebagai orang yang akan menunjuk arah supaya mereka ini bisa bangkit kembali dan menjadi lebih sukses, ya. Bangkit semula dengan,
Kalau bahasa yang sering saya pakai ini, bangkit dengan pantas dan tangkas. Itu dia bahasa dia. Ya. Pantas, cepat dan tangkas sekali. Ya, dengan efisien sekali. Maksudnya begitulah. Jadi tolong Bapak Ibu elakkan emosi yang negatif, ya. Jadi kita bawa kata-kata yang berbekal emosi positif. Ya, sebenarnya ada satu keajaiban yang tersendiri. Ingat, bisnes ini sebenarnya ada logiknya. Jadi jangan kita tinggalkan logik berbisnes ini. Kita kembali kepada meja bulat kita, ya. Sebagai satu contoh, kita memang butuhkan ilmu, ya. Macam saya membicara dari awal tadi bahawa tim-tim trainer dengan di-advise oleh Barisan Royal ini terus mengirimkan modul-modul segala macam begitu. Tapi pada saya adalah kalau saya ungkapkan beginilah. Ini diibaratkan, ilmu ini diibaratkan buku, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita memberikan buku itu dalam bentuk novel, cerita, semua orang akan memahami buku itu. Ya. Tetapi kalau sesuatu buku ini yang mengandungi ilmu-ilmu, dia harus dibimbing. Kita harus ada pembimbing, guru yang akan membimbing. Ini akan membuat ilmu ini lebih efisien. Sebab itu selepas ini, ya mungkin para trainer dan juga Royal Crown Ambassador yang kita panggil coach ini, kita akan memberikan ilmu ini dengan secara yang bertahap, berperingkat-peringkat kepada anda, supaya apabila anda selesai satu bab, pergi bab kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya, dan akhirnya setiap mereka yang bersama dengan kita ini, yang kita minta cuma satu saja, yakin, istiqamah, konsisten. Ya, semua orang bisa sukses bersama dengan Keling Digital Network Marketing ni, Bapak Ibu. Jadi langkah yang fikirkan langkah-langkah yang perlu diambil ini, ya. Jadi pada saya adalah 2A ni tadi, pada saya adalah satu, akses, ya. Akses pada pintu masa depan. Kita lihat hari esok yang gemilang. Kalau kita lihat sekarang ni mungkin dalam gelap, tapi harus ada satu aksesnya, masa depan yang cerah dan gemilang sekali. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah amplify. Amplify itu maksudnya besarkan cara baru, kaedah baru kita, ya, kaedah baru kita, dan yang dia punya anchor. Anchor itu saya rasa mungkin anda faham, ya. Dalam bahasa Melayu dipanggil sawuh, ya. Anchor itu tambat keyakinan itu pada pasak yang cukup kukuh sekali, ya. Jadi fikirkan jangka panjang, ya. Kita semua disibukkan dengan cerita COVID-19, tapi kita jangan lupa untuk memikirkan implikasi jangka panjang terhadap bisnes kita ini, Bapak Ibu. Jadi seringkali selama masa krisis ini kita lihat bahawa karyawan tidak dapat menguruskan tugas-tugas, ya, taktis jangka masa pendek yang kritis. Meskipun penting, anda juga harus menyisakan waktu untuk memikirkan senario yang mungkin muncul di pasar dan bagaimana tim anda ini meresponnya. Lebih baik lagi apa yang dapat anda lakukan secara proaktif untuk membantu menciptakan masa depan buat mereka ini, ya. Jadi bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagi caranya, apakah cara untuk cipta masa depan dengan momentum yang lebih laju? InsyaAllah saya akan huraikan di dalam sesi live streaming yang akan datang ini. Jika diizinkan Tuan, ya mungkin saya akan muncul satu bulan sekali, kerana minggu depan akan ada leader yang lain juga untuk memberi satu ilmu kepada anda, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anda, ilmu yang ikhlas untuk disampaikan kepada anda, untuk anda sharing. Gunakan ini sebagai umpanan, gunakan ini sebagai makanan untuk kita beri kepada orang lain. InsyaAllah ikhlas, anda akan sukseskan. Target kita simple, target kita adalah semua orang yang berada di dalam keluarga besar Keling ini insya-Allah akan sukses, ya. Akan sukses.
Jadi target memang saya dari awal apabila bercerita dengan leader-leader termasuk tim dan sebagainya, target saya adalah 3 kali lipat omset daripada sekarang ini. Walaupun satu figure yang besar, tetapi orang tua saya mengatakan bahawa di mana ada kemahuan, insya-Allah di situ akan pasti ditunjukkan jalan ini. Ya. Jadi yang ke-8, oh ini banyak-banyak banget ini ya yang kita cerita tadi. Yang ke-8 adalah aplikasi. Aplikasi cara baru. Digital itu sebenarnya adalah 18 kunci. 18 kunci penggerak bisnes masa depan. Jadi saya rasa insya-Allah ya, ini adalah era digital. Era omni-line. Omni-line. Omni-line, online, offline. Ya. Dia bukan satu saja, dua-dua. Era omni-line. Online tidak akan kukuh tanpa offline. Kerana ada perkara-perkara yang harus kita bertemu untuk kita sharing ilmu kita segala macam untuk kita membibitkan rasa-rasa keyakinan, rasa-rasa cinta, rasa-rasa kasih sayang kepada sesama. Ya. Appropriate. Maaflah malam ini saya banyak menggunakan perkataan-perkataan bahasa Jawa dikit, dialog Jawa dikit ya. Dan masih anda senang ketemu orang Jawa ya. Ya. Appropriate. Tentukan apa yang sesuai. Jadi kita gunakan 6 bulan waktu bertenang ini, ya, apa yang sesuai dan wajar kita analyze dan kita adjust untuk yang lebih baik. Ya, kita harus meningkatkan semangat kerja di antara ahli-ahli dan downline. Ya, sebenarnya ini adalah masa yang sangat tidak menentu dan dengan banyak dari kita yang bekerja secara virtual, itu secara alam maya ini, aktivitas tim untuk meningkatkan moral sebenarnya telah menurun di pinggir jalan. Ya, tapi alhamdulillah bila saya lihat bagaimana leader-leader kita, Barisan Royal Crown Ambassador, Barisan Titi segala macam gini, bagaimana mereka melakukan OBO dengan cara online, bagaimana mereka membuat sharing testimoni, jualan sebagai, saya yakin sekali, insya-Allah ya, kita akan berada di jalan yang tepat dan benar ya. Jadi dan saya bersyukur jugalah kalau kita melihat dalam fenomena yang berlaku sekarang ini dan sisi positifnya tidak berapa lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi diibaratkan sekarang ini lockdown jugalah bulan Ramadan itu banyak orang pasti banyak di rumah juga. Jadi kita telah lepas ujian ini dan insya-Allah Ramadan ini akan memberikan kita rahmat yang lebih baik lagi selepas ini. Ya. Dan yang ke-9 Bapak Ibu, setelah kita pergi pada situ tadi, yang ke-9 itu kita harus accelerate. Accelerate itu adalah kita harus pecah laju. Kita harus kencang untuk momentum yang tinggi. Jadi sentiasa utamakan marketing dengan nilai-nilai manusiawi serta bawa cara yang low profile, merendah diri. Kerana ini sebenarnya yang dicarikan oleh orang sekarang ini. Kita tidak boleh menceritakan dengan membuka dada kita dengan meninggi-ninggi itu ni dan sebagainya. Ini sebenarnya orang sudah puas, orang sudah jenuh dengan cara yang begitu. Sekarang harus dengan cara yang low profile, harus yang simple, harus yang merendah diri, ya. Sebenarnya di zaman saya dulu memang kita butuhkan macan, suara macan yang mengaum kuat, ya, untuk mengejutkan orang. Untuk orang kamu lihat di situ ya, ataupun singa, ngauman yang cukup kencang. Tapi bukan zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah manusia perlukan kucing yang baik di saat sulit dan perit begini. Membutuhkan pujuk rayu, caring, sharing zaman sekarang ini. Kalau kita bicara begitulah, ya. Jadi berkomitmen untuk belajar praktik yang terbaik, ya. Bagi banyak yang dari kita bekerja di rumah, sebenarnya ini adalah satu pengalaman yang baru. Jadi mau nggak mau sekarang ini, sama ada kita suka tidak suka, mau nggak mau, kalau kita mau hidup, kita mau sukses, kita mau senang dan kenyang, kita harus lakukan aktivitas seharian. Kalau di rumah, bagaimana cara untuk kita melakukannya lah? Ya, caranya adalah online, ya, online. Saya benar-benar bersyukur. Saya benar-benar bersyukur. Memang Tuhan ini benar-benar menyayangi. Saya merasakan menyayangi kita lah, menyayangi saya, menyayangi anda semua, ya.
Dalam keadaan 1 tahun dulu, saya cuma terfikir, katakanlah saya tidak mulakan program online ini, tiba-tiba berlaku kayak begini. Ya Allah, ya Rabbi, apa akan jadi kepada kita? Tsunami yang mungkin sulit untuk kita bangkit kembali. Tapi kerana persiapan dan persediaan yang telah kita lakukan ini, kerjasama pada semua tim player ni tadi, tim ini tadi, maka akhirnya Alhamdulillah, Masya Allah ya, dalam keadaan orang menangis tentang kehilangan pendapatan, penghasilan segala macam gitu, kita Alhamdulillah dianugerahkan dengan peningkatan dari sisi omset kita, new recruitment kita. Jadi Alhamdulillah, jadi anda cukup luar biasa. Ya, jadi anda bahkan mungkin ingin mempertahankan beberapa praktik terbaik Weixin setelah kami kembali bisnes seperti biasa selepas ini ya. Jadi sebenarnya ada 5 konten. 5 konten ni tadi ya. Saya rasa sudah terlalu panjang saya bercerita. Jadi kita harus yang pertama, 5 konten itu adalah yang pertama adalah kita harus berkongsi mendidik. Kita harus berkongsi. Ini yang telah kita lakukan sekarang ini. Sharing bersama-sama melakukan bagaimana mendidik ataupun membimbing dalam bahasa marketing kita, ya, membimbing. Yang kedua, bawa informasi terkini. Yang kedua. Yang ketiga, berikan inspirasi, inspirasi, satu perkara yang memberi orang semangat. Banyakkanlah menghibur kedudukan manusia dan beri kemudahan mereka membeli, ya, menjual secara berkongsi. InsyaAllah selamat. Jadi para mitra Kelly, anda jangan takut. Kita harus berani dan yakin dan jangan takut dan khawatir ataupun bimbang sekali lagi. Meskipun anda mungkin tidak dapat sepenuhnya mengungkap rencana strategis anda, bersikaplah secara terbuka dan jujur, ya, dan yakinkan kepada downline anda sebagaimana anda bisa. Gunakan teknologi dan komunikasi regular untuk tetap berhubungan dengan semua orang. Dorong downline anda untuk melakukan hal yang sama satu sama lain. Dan insyaAllah kita di kantor pusat ini bersama dengan Barisan Royal dan tim trainer ni siap untuk membantu anda. Anda ada satu kesulitan, apa saja insya-Allah dalam sisi ilmu, knowledge, insya-Allah kita akan siap berbagi dengan ikhlas kita. Sebab apa? Tidak lain tidak bukan, kita adalah keluarga besar Kelly. Kita adalah diibaratkan tangan kiri dan tangan kanan. Kalau sakit tangan kiri, cubit paha kiri, paha kanan terasa. Kalau anda sakit, saya di sini nggak bisa tidur. Tapi kalau anda senang, walaupun saya dalam keadaan derita, saya akan tersenyum bahagia. Ini yang sentiasa saya sematkan dari awal saya membangunkan bisnes ini. Saya ingat dari awal apabila saya datang di sini di dalam saat fenomena yang bagaimana sekalipun, saya sering mengatakan kepada leader-leader awal, mengatakan bahawa jangan kita mulakan dengan satu cara investasi yang cukup besar kepada para member. Pernah saya sering katakan kepada mereka, kerana detailing ini saya sering mengatakan kepada mereka bukan untuk menjadikan mereka kaya cepat, tetapi adalah untuk membangun karir. Ingat kata-kata ini. Sering saya kata-katakan ini kepada teman-teman semua, terutamanya kepada ahli-ahli yang senior, yang rata-rata telah menjadi royal, kalau tidak royal pun ELC. Saya katakan kepada mereka, detailing adalah tempat untuk membangunkan karir. Membangunkan karir menjadi seorang usahawan, businessman yang sukses. Jadi dalam membangunkan karir ini, saya sering katakan bahawa berilah waktu kepada anda 12 bulan. Dalam keadaan anda susah, senang, bahagia, derita, sukses, gagal, jalani, teruskan, istiqomah. InsyaAllah. Anda kalau tidak menjadi ELC pun minimal insyaAllah anda akan menjadi seorang TLC. Apatah lagi dalam zaman online sekarang ini. Ada ilmu, sharing ilmu ini, anda akan sukses insyaAllah Bapak Ibu. Sebab itu yang pada saya, Vision 2020 untuk mendapatkan 100 orang yang berpenghasilan lebih daripada 50 juta, Alhamdulillah. Diberkati Allah, kita telah mendapatkan, melewatkan angka tersebut. Jadi telah banyak orang yang benar-benar sukses dengan program-program yang telah kita lakukan ini. Dan sekarang ini, bukan kata 100 lagi, kalau bisa kita mau 1000 orang yang berpenghasilan di atas 50 juta per bulan ini. Jadi insyaAllah lah, dalam dunia digital ini pada saya adalah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi anda harus siap belajar, mendengar, siap dibimbing, siap bertanya,
Jangan suka komplain, jangan cari kesalahan, tapi carilah kelebihan. Sesuatu kelemahan, ambil iktibar, pelajaran daripada kelemahan tersebut untuk memberikan satu kekuatan kepada diri kita. Sebab kita adalah manusia. Manusia tidak sempurna, tetapi kita diberikan akal. Jadi Bapak Ibu, sentiasa positif. Ya. Jadi 3 perkara utama untuk dibawa pulang sebagai ingatan saya sebagai Presiden Direktor ini. Sementara ini pemasar semua harus fokus. Anda semua harus fokus pada pengembangan kelincahan sebagai organisasi pemasaran. Ini yang pertama ya. Saya ulang sekali lagi, Anda harus fokus pada pengembangan kelincahan sebagai organisasi pemasaran. Sebab apa? Sebab K-Link adalah digital network marketing. Digital network marketing. Yang kedua, gunakanlah proses digitalisasi ini. Digitalization ini sebanyak mungkin. Sekali lagi saya ulangkan, adalah kerana kita adalah digital network marketing. Benar-benar kita ambil ini, kesempatan ini ambil. Ya, ambil. Sementara mudah-mudahan kita tidak ada problem dengan transportation, pengiriman barang dan sebagainya. Lakukan, kita siapkan semua benda ini. Anda cuma jadi apa nama ni? Jadi lidah penyambung saja. Kita siapkan benda-benda ini semua kepada anda. Jadi gunakan waktu henti ini, lockdown ini ya, suatu masa serangan COVID-19 ini untuk meningkatkan kemampuan work from home kita. Work from home kita ini. Bekerja di rumah ni, insya-Allah kita akan sukses, kita akan berjaya. Jadi ke mana kita bakal menghala? 3 perkara yang perlu diingat. Pertama, pastinya anda harus memiliki disiplin ya. Jadi memang mudah. Semua orang memang mudahlah sekarang ini zaman internet, banyak kalau di rumah sekarang banyak menonton Netflix panjang hari. Tapi bayangkan ya, mereka yang berjaya dalam ekonomi yang saya katakan ekonomi corona ini akan memiliki disiplin untuk menyelesaikan sesuatu walaupun di rumah. Kerana mereka sendiri membahagikan set waktu mereka. Ini dia. Ya. Di saat orang lain menonton daripada pagi sampai ke sore dan malam segala macam, tapi kita ambil kesempatan ini untuk serang dan terus serang melalui dunia digital alam maya ini. Itu yang pertama. Kedua, pasca COVID-19 ini adalah permainan baru, peraturan baru. Cara lama melakukan perkara tidak akan berfungsi lagi bermula 60 hari ke depan. Tidak akan berfungsi lagi. Kita perlu mula beroperasi di bawah peraturan baru kerana dunia sekarang ini benar-benar telah berubah. Bukan kita suka, tetapi kita harus terima kenyataan. Kalau kita menantikan dunia yang lama tidak akan kembali. Yang akan datang adalah dunia yang baru. Kerana dunia telah berubah. Ya, kita lihat bagaimana Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh bom atom, tetapi Hiroshima dan Nagasaki bangun dengan desain-desain yang baru, yang lebih bagus dan sebagainya. Yang ketiga Bapak Ibu, katakan tidak kepada buat ikut sesuka hati kita. Tidak. Katakan no kepada yang kita mau buat sesuka hati kita, jangan no. Hanya amalan berulang dan ikut rutin yang terbaik akan menjadi. Jika anda melakukan sesuatu sekali, ia patut dilakukan berulang kali. InsyaAllah anda akan sukses. Ya. Jadi kita harus padatkan. Kita harus padatkan jadual kita dan lepaskan setiap perkara yang tidak perlu dan tundukkan pada apa yang akan membawa anda pendapatan tambahan sekarang ini. Dunia sebenarnya akan datang, ya. Dunia sebenarnya akan datang adalah tentang dunia akan datang ini sebenarnya adalah dia akan bicara tentang sikap, kemahiran dan juga taktik. Jadi pendapatan anda sebenarnya bergantung kepada kepada 3 pilar ini, iaitu sikap kita, skill kita dan bagaimana kita menggunakan taktik strategi kita. Ya, jangan kita menjadi negatif walaupun
persekitaran ini negatif, kita jangan negatif. Gunakan kuasa fikiran kita. Itu yang paling penting sekali, ya. Jadi tingkatkan kemahiran kita dalam keadaan kita memiliki waktu ini, tingkatkan kemahiran kita dalam dunia digital network marketing ini, ya. Kita ambil ini harus, kerana apabila ekonomi yang baik, siapa saja boleh menjual, tapi sekarang ini berbeza Bapak Ibu. Jadi air pasang akan keluar. Kita akan melihat siapa yang sedang berenang telanjang, berenang dengan cara yang bogel, ya. Sangat bahaya kalau kita tidak memiliki pakaian, sangat bahaya. Jadi kita harus pakai, dan kadang kita berenang ini Bapak Ibu, kita harus pakai pakaian renang digital network marketing. Pakai pakaian ini, insya-Allah, ya. Kerana sekarang ini memang berbeza banget, ya. Jadi kuatkan disiplin kita pada setiap hari. Saya rasa kalau saya mau menyampaikan, sebenarnya banyak lagi yang saya sampaikan di sini. Waktu sudah berapa lama, berapa minit lagi? 1 jam. 1 jam. Berapa lama lagi? Oh, terserah saya, ya. Ya. Jadi ya mungkin mudah-mudahan Anda tidak inilah. Tapi sebenarnya satu komitmen saya kepada Anda semua adalah saya tidak akan meninggalkan offline, kerana saya faham ada beberapa tempat yang masih membutuhkan offline, ya. Saya tidak akan melihat kehinaan kepada orang yang membuat 50 BV, 100 BV, 150 BV, tidak. Anda adalah cukup istimewa buat saya, ya. Ya. Tetapi pada saya ini adalah satu additional tambahan kepada Anda, ilmu yang baru, ilmu zaman now. Saya cuma sebagai seorang bapa di sini ingin memberi advice kepada Anda semua bahawa dalamilah, mahirkan diri Anda dalam ilmu zaman now ini. Zaman now ini memang ilmunya adalah ilmu serba-serbinya digital, maya. Ya, walaupun banyak yang negatif, tapi banyak yang positif dalam ilmu ini. Kekuatan disiplin kita, ya. Berbalik tentang kekuatan disiplin ini Bapak Ibu. Masya Allah. Banyak yang komen katanya lanjut terus, Pak. Lanjut terus, ya. Ya. Ya, sementara itu saya minum dulu lah, ya, insya-Allah. Minggu depan ada yang teman lain juga, ya. Kalau tidak silap saya, mungkin ada Dr. Nila, yang akan seorang doktor yang baru-baru ini, ya. Selamat ya Dr. Nila, ya. Baru ini Royal Crown Ambassador, dan kadang-kadang gawat ini. Dengan topik yang cukup menarik, kerana doktor ini kreatif dia. Jadi topiknya judul besar minggu depan ni, temukan cara efektif menyalakan saklar. Oh, ada saklar ini. Saklar bukan sakaratul maut, ya. Menyalakan saklar imunitas tubuh di bulan Ramadan ini. Kita lihat tubuh Dr. Nila itu kan sentiasa segar langsing, ya. InsyaAllah. Jadi seorang doktor yang membicarakan bagaimana untuk maintain kesihatan, stamina kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Ini ilmu ni penting. Kemudian kemungkinan ada Pak Henry, Pak Santoso, Pak Rifai, banyak lagi orang-orang yang berilmu akan memberi sharing kepada anda. Saya akan masuk sebulan sekali, insya-Allah, ya. Aduh, sekarang ni memang berbeza banget, ya. Memang berbeza. Sebenarnya ada dalam lingkungan yang mempengaruhi. Jadi sedikit hentakan. Dia sedikit banyak kegemparannya itu. Kalau dulu di zaman krisis monitor ini mungkin belum ada internet, belum ada itu, ya mungkin kita merasakan, nanti kita merasakan, tetapi hentakannya tidak begini, ya. Tapi sekarang ini kita benar-benar merasakan efek hentakan itu, kerana kita bisa melihat apa yang berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Itali, di China, di Iran, berlaku di Malaysia, Singapura, berlaku di Indonesia, ya. Masya Allah, macam saya ulang, macam yang saya katakan, mereka memprediksikan bahawa kemungkinan di Amerika itu kehilangan nyawa sampai 200,000 orang. Ya Allah, ya Rabbi. Ini kita lihat, ya. Dan semua ini kita bisa dapat kerana ini adalah sebaran ini kita akan input ini kita akan apa pada tiap hari. Kalau dulu mungkin kita cuma merasakan, tapi kita tidak
mendapat input itu dengan cara yang live, cara langsung. Sekarang kita dapat. Ya, macam inilah dia. Lockdown pun saya masih bisa berkomunikasi dengan anda. Ya, selama ini yang mungkin saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang Papua, orang di mana-mana lah. Tapi sekarang ini seluruh Indonesia saya bisa berkomunikasi. Ada yang dari Jerman, Pak. Dari Jerman pernah ada. Malaysia, dari Hong Kong. Dari Hong Kong segala macam kita bisa ketemu, insyaAllah. Ya, siap ya. Keling kerana melalui leader Indonesia ini memang kita mau serang dunia ini. Ya dunia, ya digital lah, digital satu dunia menjadi satu. Kalau offline Indonesia, ini kalau online ini dunia menjadi satu. Dunia itu menjadi dekat, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi tidak ada lagi istilah selesa, bergaya dan boleh buat apa saja. Kita sebenarnya kalau kita fikir setiap orang tu diberikan waktu 24 jam sehari, jadi ingat ya, 8 jam harus tidur. Mau nggak mau, kalau dulu kita tidur 4-5 jam, kayak macam Toso itu saya faham sangatlah tidurnya dekat orang subuh bangun, dia subuh tidur itu. Sampai malam-malam begitu ya. Contohnya lah begitu ya. Tapi COVID-19 ini saya memberi nasihat kepada diri saya, juga kepada anda semua yang saya sayangi, ingat, cuba tidur 8 jam sehari. Cuba tidur 8 jam sehari. Jangan lupakan kita punya suplemen kita, kerana kita harus mempertingkatkan kita punya daya tahan tubuh kita. Kalau ini dapat maintain tahan, corona virus ini tidak bisa menyerang kita. Kalau diserang pun kita kebal. Kita akan bisa, tubuh kita ni akan bisa untuk membaiki sendiri penyakit ini. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, sebenarnya sukses ini tidak lain adalah kita, sekali lagi adalah tidak lain adalah kita menerapkan sedikit disiplin yang sederhana. Mau nggak mau kita harus mendisiplinkan diri kita. Kita harus siap melatih dan dilatih setiap hari. Bagi setiap usaha yang disiplin, pasti ada hasil yang berlipat gandanya itu. Jadi penderitaan masa sulit sebenarnya, Bapak Ibu ya, kerana disiplin ini lebih baik daripada penderitaan kerana penyesalan. Penyesalan apabila edah waktu sekarang ni berakhir. Jadi lagi bagus kita mendisiplinkan diri kita ini dalam keadaan ini pasti sulit. Memang disiplin ini membicaranya gampang. Kita tidur jam 10, bangun jam 4 pagi, memang gampang bicara, tapi untuk kita melakukan sulit. Tapi kalau kita mendisiplinkan diri kita menyusahkan diri kita sekarang ini, hasilnya manis. Contohnya begitu. Pagi bagaimana kita menyusun waktu-waktu kita, kapan kita akan sharing, itu, ini dan sebagainya. Bagaimana kita benar-benar menjadikan diri kita ini sebagai bos sendirilah, diibaratkan begitulah. Kita set our own time ini tadi, disiplinkan ini, insyaAllah kita akan sukses ya. Jadi kunci bersedia dalam edah ekonomi corona ini sebenarnya pada saya suka menyebutkan sebagai kita sedang berada dalam ekonomi corona ya. Semua pintu peluang seakan sudah tertutup. Ini kita melihat satu demi satu tutup. Kantor sekarang pun tidak boleh lebih, contoh macam di Jakarta, kantor enggak boleh lebih daripada 4 orang. Bayangkan begitulah ya. Bayangkan bagaimana apa yang terjadi ini. Macam kita punya mitra alam itu ya, yang Keling Tower itu, kita punya tenant pun sudah enggak boleh masuk ke kantor. Bayangkan begitu apa jadi kepada mereka itu, saya pun enggak faham lah bagaimana kita menceritakan begitu. Jadi jika kita dapat membuat satu analogi kita, anggap ini adalah malam yang gelap gelita. Yang terjadi sekarang ini, anggaplah satu malam yang gelap gelita, semuanya hitam, semuanya gelap dan seakan tiada kedipan bintang pada kolong langit. Diibaratkan bahawa bintang tidak terbit di malam gelap yang gelap gelita ini. Jadi apa yang kita akan buat? Menunggu dengan harapan. Apa yang kita akan buat? Apakah kita menunggu dengan harapan
kita menunggu dengan harapan fajar akan datang ataupun kita harus mula melakukan sesuatu sementara subuh menjelang. Kita melihat, menunggu, biar nanti pasti fajar akan menyingsing, fajar akan mendatang. Lepas malam akan terbitnya siang ataupun kita melakukan sesuatu sementara subuh menjelang. The choice is yours. Pilihan itu adalah pada kita. Sebenarnya ini adalah masa kita bersedia, ya. Umpama kita berada di traffic light yang sedang merah. Zaman ini yang berlaku sekarang ini, bayangkan kita ni berhenti, mobil kita berhenti di traffic light yang sedang merah, ya. Kita menunggu lampu hijau untuk kita menekan pedal minyak kita dan mula kita akan memecut laju. Ya, insya-Allah. Jadi sebab itu dalam keadaan begini sebenarnya saya ditunjukkan banyak program-program yang akan buat dalam bentuk e-book, ilmu-ilmu yang cukup luar biasa yang kita sharing kepada anda, yang akhirnya bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses di dalam digital network marketing Keling ini, Bapak Ibu. Ya, kita akan berada dalam dunia baru dengan peraturan baru, the new normal. Semua orang dengan kekecualian yang sedikit akan kembali pada garis permulaan semula. Ingat, ya, sekarang ini anytime saja kita harus menyiapkan diri kita. Kerana tidak berapa lama lagi kita akan mulakan perlairan kita. On your mark, get set, go. Ini kita akan lakukan. Kita akan siapkan semua ini untuk anda benar-benar tekan pedal, accelerate, pecut dengan selaju-lajunya tadi. InsyaAllah, ya, kita bisa. Kalau dulu kita telah membuktikan kita bisa, sekarang kita telah pun membuktikan kita bisa, dan insyaAllah besok dengan diizinkan Tuhan kita akan membuktikan kita lebih bisa lagi. InsyaAllah, ya. Saya ingin memegang kejap kata-kata Warren Buffett. Warren Buffett ini dia mengatakan hanya dengan menggabungkan kecerdasan berfikir dengan disiplin emosional, anda akan mendapatkan perilaku yang rasional. Saya ulang sekali lagi, ya. Kata Warren Buffett ini adalah menggabungkan kecerdasan berfikir dengan disiplin emosional kita, emosi kita, anda akan mendapat perilaku yang rasional, kata dia. Tapi di sini saya ingin menambah dikit. Saya tambah sedikit, kecerdasan berfikir plus, ya, ditambah disiplin emosional, dan ditambah kita kebergantungan rezeki itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Sang Pencipta, plus kecerdasan fizikal yang kuat, plus ditambah kasih sayang yang melimpah ruah. Sayang kepada diri kita, sayang kepada family kita, sayang kepada teman-teman kita, sayang kepada semua orang, insya-Allah sukses. InsyaAllah sukses. Jadi kita harus buka 5 panca indera kita. Kita harus kuasai, saya ringkaskan di sini, kita kuasai wak. W yang pertama, wak, maksudnya visual. Visual itu adalah apa yang kita lihat. Visual. Kuasai ini, apa yang kita lihat. Auditory. Auditory, apa yang kita akan dengar. Apa yang kita dengar. Dan kinesthetic, apa yang kita rasa. Itu maksudnya wak itu tadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Panca indera itu tadi sebenarnya melibatkan kepada perkara ini. Sesulit apapun hidup kita sekarang ini, ia adalah untuk dinikmati, Bapak Ibu, ya. Harus ada komposisi oleh mata yang mendengar, telinga yang menikmati, perasaan yang mengalun serta insisting dalam sanubari kita. Ya. Sanubari kita, ya. Ini adalah new games rules kita. Jadi saya ulas balik siri sebelum ini, sebelum kita lanjut ke depan, disiplin. Yang pertama sekali, disiplin the undisciplined. Jadual kerja kita, tempat kerja kita, waktu kerja kita, aktivitas kerja kita, dan media sosial. Yeah. Disiplin the undisciplined. Ini semua harus jadi PLC ini. Jadi pertama
kita harus disiplin. Yang paling penting dalam kondisi apa-apa kita harus siap, jangan kita panik. Kepanikan sebenarnya boleh mengakibatkan kita mati konyol nanti. Kalau kita panik nanti, tiba-tiba saja kita enggak corona pun kita mati corona. Kerana kita panik kita. Contohnya begitu ya. Itu konyol, mati konyol namanya. Ya, jangan kita panik. Kedua, ini adalah era baru, new games, new rule, new normal, faham atau tidak faham, fahamkan ini juga. Faham, kita harus faham. Tidak lagi cara lama, jangan bermimpi untuk kembali bersalaman dan berpelukan macam dulu. Sekarang ni sudah kita harus menjaga jarak aja, pegang dada, hati, baca orang Jepang je, begitu-begitu aja lah. Itu menunjukkan kasih sayang kita, menghormati kita. Jadi kadang-kadang mikir orang Thailand ni Jepang tu bagus lah ya. Dia begini, kata dia kan. Kalau kita ni kan salam peluk-peluk gitu kan, jangan peluk-peluk orang tak boleh sekarang inilah. Pegang hati kita, begini, atau kayak macam orang Thailand itu begini ya. Itu je lah sekarang lah, apa kita boleh buat ya. Dari dulu ya. Dulu kita mungkin buka toko, kita sebarkan informasi, orang datang berita, sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Garis bawahi sekarang tidak begitu lagi sekarang ini ya. Kita sebenarnya toko kita semua ala maya aja, dengan cara maya aja. Kita yang kena berlari mencari pelanggan. Kita harus pergi berlari mencari pelanggan kita. Ini adalah era conversation marketing ya. Kita yang kena berbual-bual dengan mereka secara maya. Kita harus ngobrol dengan mereka dengan cara maya. Berikan informasi dengan gaya berstorytelling. Informasi kita harus dengan cara yang storytelling. Enggak silap saya minggu kemarin ya, Dr. Fazli sama Misnah ya. Misnah memberi cukup luar biasa sharing dia bagaimana. Inilah cara kita menjual dengan cara yang soft marketing sekarang ini. Dengan cara storytelling, dengan cara yang soft marketing. Kita akan bercerita, kita harus pergi kepada bagaimana kita harus pandai berdendang sayang dikit lah. Ya, mau enggak mau begitulah, kayak macam kucing yang mengiau dengan manja begitu, bukannya bukan begitulah, kita tidak lagi lah. Kabur orang nanti. Begitu, kita harus begitu sekarang ini ya. Kita harus berkisah, ada hubungan engagement ya, mudahkan mereka buat pilihan. Manusia sekarang ni perlukan perhatian dan layanan ya. Jadi kita kena bekerja 3 kali lipat lebih kuat lagi lah Bapak Ibu untuk berada dalam momentum. Apabila keadaan kembali tenang dan COVID-19 menghilang, kita telah ada momentum untuk berkelajuan seperti bullet train ya, untuk menganda penghasilan 3 kali lipat daripada sekarang ini. Jadi saya rasa dah hampir 1 jam lah ya Miguel ya. Dah hampir 1 jam. Jadi saya rasa saya sampai di sini saja Bapak Ibu ya, insya-Allah. Yang mau bertanya silakan bertanya. Tapi pada saya adalah insya-Allah saya akan lanjutkan di 1 bulan lagi selepas ini. Oh gitu ya. Ibu akan buat gitu ya. Oh gitu ya. Insya-Allah ya. Jadi ini bisikan-bisikan daripada Miguel ini, dia bilang ibu juga akan sharing ya. Oh ibu. Oh ibu. Ibu. Materi saya ni saya akan membuat dalam bentuk e-book untuk di-sharing kepada semua orang lah, insya-Allah ya. Jadi bukan ibu ni, ibu saya juga. Banyak lagi leader-leader juga, kita akan minta leader yang telah sukses membuat e-book juga. E-book ya, e-book untuk kita sharingkan ini dunia sekarang inilah, supaya macam saya katakan tadi bahawa ilmu ini beri kepada ikhlas, insya-Allah. Orang yang berilmu sebenarnya dia tidak pernah mati. Dia akan terus hidup sampai kapan-kapan pun, kerana orang akan sentiasa mengingati dia, dan insya-Allah dengan mengingati dia perkara yang baik akan melapangkan kuburnya nanti, akan hilang sesaan kuburnya nanti, insya-Allah. Jadi Bapak Ibu, dan saya akan lanjutkan macam saya bicarakan tentang topik saya ini, dan mungkin menambahkan informasi terkini mungkin dalam 1 bulan yang akan datang lagi. Jadi sekiranya ada soalan-soalan anda ingin bertanya kepada saya, silakan. Kita buka 5 pertanyaan, saya akan jawab kepada anda ya. Jadi ingatlah sekali lagi, sebelum itu saya ingin jelaskan kepada anda, bukan saya menganaktirikan offline atau menganak kandungkan online, tidak. Dua-dua itu adalah sama, offline dan online. Tetapi sekarang dalam keadaan yang berlaku, fenomena yang berlaku sekarang ini akan sulit, akan lebih perit dan
bangkit untuk offline ini, maka kita harus benar-benar fokus kepada online ini. Ini telah terbukti. Macam saya katakan tadi, omset bulan Maret walaupun berlaku lockdown yang cukup luar biasa, tapi ada alhamdulillah omset yang cukup signifikan sekali. Anda sendiri akan melihat dari sisi bonus anda lah, ya. Jadi well done. Terima kasih kepada anda semua. Jadi kita buka lima pertanyaan lah ya, insya-Allah. Ya. Ya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol terlalu panjang nanti Bapak Ibu nanti anda enggak kangen dengan saya pula nanti ya. Ya. Jadi biarlah kita Ada yang request minta Bapak pantun katanya, Pak. Ah, Ada yang request minta Bapak pantun. pantun ya? Iya, Pak. Waduh. Ini yang minta requestnya Hida ini, Pak. Oh Dari dia. Jambi. Oh. Ah. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Besok jangan rindu-rinduan. Itu pantunnya dah. Orang Jambi. Nyanyi itu pun, pantun itu pun mau keluar air mata saya. Menunjukkan betapa sayangnya saya kepada anda semua. InsyaAllah. Ya. Kita sama-sama sukses lah Bapak Ibu ya. Ya. Sudah puas ku tanam budi, nanas juga dipandang orang. Sudah puas ku beri budi, rupanya emas juga dipandang orang. Pak, ini ada yang nanya tentang full strike di Oh gitu ya? Ya, full strike sama full strike. Ada yang bertanya kepada saya tentang bonus strike kita, strike bonus kita. Sebenarnya ini saya cerita dengan anda beginilah. Bonus strike itu sebenarnya awalnya patokan kita bukan 3 juta. Bonus strike itu adalah awalnya adalah 1%. 1% daripada omset plan A dan plan B. Total omset Keling Indonesia, plan A dan plan B, 1% akan di-sharing oleh mereka yang mendapat strike ini. Sama ada anda 1 poin, 2 poin. Jadi contohnya bahawa, sebab saya buat satu contoh lah ya. Katakanlah kita punya omset 10 juta BV. Plan A dan plan B 10 juta BV. Contoh ya. Kombinasi poin, ada yang 1 poin, 2 poin. Kata kalau kombinasi itu total ada berapa ya? Katakanlah 300. Contohnya lah. 300 poin. Jadi di situ nilai 1 poin itu 3 juta lah. Contohnya begitulah. Ataupun kalau omset kita tinggi, omset kita lebih tinggi ya, yang nilai yang melakukan 1000 BB itu mungkin kurang dikit, poinnya kurang dikit, maka mungkin dia akan jadi 3 juta lebih. Ataupun dia mungkin jadi 2,7, 2,8, segala macam gitulah. Tapi ini sebenarnya adalah, ini sebenarnya yang 3 bulan pertama adalah promosi. Supaya anda faham bagaimana cara permainannya itu. Sebab itu kita letak 3 juta itu. Tapi pada bulan April ini, dia menjadi permainan yang sebenarnya. Total omset bagi dengan total point, strike point itu, dia akan dapat nilai 1 poinnya berapa. Tapi minta maaf lah ya, sebab saya faham dalam Facebook Live ini ada juga grup Malaysia yang ikut juga. Ini sebenarnya untuk berlaku kepada Indonesia punya distributor lah dan termasuk Timor Leste lah yang maksudnya yang di bawah kendali Keling Indonesia. Kalau di Malaysia dan Singapura, Hong Kong, Jerman ya, saya dengar Jerman juga ada di sini juga. Ini tidak lagi ya sebab dia belum jadi marketing plan global. Saya tidak boleh memberi satu jaminan terhadap marketing plan global, tapi di marketing plan di Indonesia ini insya-Allah sebelum kita mendapat satu approval daripada Kemendak, kita akan jadi ini sebagai satu kempen kita, promosi kita, tapi dengan cara yang saya katakan tadi mulai April ni tadilah dia akan pergi kepada total omset. Ya. Resmi. Kemudian ada yang tanya tentang produk digital. Keling kira-kira
mungkin Bapak punya gambaran tentang produk digital untuk Keling ke depan. InsyaAllah. Sebenarnya kita akan mungkin menerbitkan contoh-contohnya e-book, produk digital begitulah, e-book dan macam-macam lagi lah. Dalam waktu yang terdekat inilah saya tidak bisa membicarakan tentang kapan, tapi insyaAllah kita akan membuat dalam waktu yang terdekat ini ya, produk-produk digital yang mungkin memberi manfaat kepada anda lah. Macam tadi pun saya ada berbicara dengan Dr. Mila, saya minta tolong dia membantu saya untuk program-program LBC-nya itu, bagaimana supaya anda jangan bengong duduk di rumah, contohnya macam bikin kelas masak dari rumah, kelas makeup, bagaimana cara mengurus suami, maaf lah, bagaimana yoga ke, sambil kita kita mempromotkan produk apa nama itu, Aura Pen kita segala macam itu, tapi kita bikin secara live streaming begitulah supaya insyaAllah setiap member ini dia akan mendapat manfaat keluarga Keling ini ya. Ini kita lakukan dalam program-program produk digital ini, kita akan libatkanlah dalam waktu ke waktu. Tapi kapan saya tidak bisa memberi komitmen, tapi insyaAllah tidak berapa lama lagi kita akan mula keluarkan produk ini. Oke, terakhir mungkin ya, apa dia? Tips untuk selalu berpikir positif dalam keadaan seperti sekarang, Bapak. Yang pertama adalah untuk sentiasa berfikir positif sekarang ini adalah satu perkara very simple. Kalau tanya saya adalah, maaf ya, anda paham maksud saya adalah, anda mau hidup atau anda tidak mau hidup? Kita mau hidup atau kita tidak mau hidup? Itu saja. Jadi kalau kita mau hidup, kita tidak ada alasan lain. Kita harus always maintain positif. Kita harus maintain positif, ya. Tapi kalau kita tidak mau hidup lagi, kita akan negatif lah. Kerana orang yang negatif ini dia tidak akan pergi ke mana-mana. Orang yang positif saja yang akan pergi mana. Apatah lagi sekarang dengan program-program yang telah kita lakukan sekarang ini, ilmu-ilmu yang telah kita persiapkan untuk kita share kepada anda ini tadi, insyaAllah lah, yakin lah. Sebab kalau di dalam agama juga berfikir positif itu sebenarnya kalau kepada orang kepada Muslim dalam surah Wal Asri itu, kalau kita lihat maksudnya itu adalah rugi itu akan galah, ya, rugi kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi apakah maksud iman? Iman itu adalah maksudnya adalah kita yakin seyakin-yakinnya. Jadi pesan kalau kita melihat dan sudut gambaran yang telah yang disampaikan oleh pencipta ini tadi, yang menciptakan kita ini tadi adalah rugilah, gagallah orang yang berfikiran negatif. Yang akan sukses adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya terhadap sesuatu itu. InsyaAllah Tuhan akan bersama mereka. Jadi yakin dan percayalah. Jadi kalau saya sebenarnya ada orang bertanya bagaimana caranya untuk saya sentiasa berfikiran positif itu tadi, karena kadang-kala saya akan melihat daripada buku-buku yang ditulis oleh penulis yang terkenal, ataupun saya kembali kepada Al-Quran dan kitab yang mengatakan bahawa macam-macam ayat di situ mengatakan bahawa sesungguhnya Allah diciptakan, manusia menciptakan kita ini, Allah menciptakan kita ini dengan seindah-indah kejadian, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ini dengan seindah kejadian, contohnya begitu. Jadi we are the best. Allah ciptakan kita ini yang the best, ya. Tapi kalau kita meletakkan diri kita we are the worst, kita negatif, maka hancur, kita akan jadi jelek lah, lebih jelek daripada haiwan. Maksud ayat itu. Dan macam-macam lagi lah, ya. Dan Allah juga tidak akan merubah nasib sesuatu kaum. Dia tidak akan merubah nasib kita, kecuali kita sendiri yang akan merubah nasib hidup kita. Dia pilihan kepada kita, ya. Kalau kita siap, yakin, percaya, yakin dan percayalah Bapak Ibu, insyaAllah. Apatah lagi sekarang anda berada di dalam keluarga besar Keling, anda memiliki saya yang care kepada anda memiliki barisan royal yang baik-baik hati, anda memiliki tim trainer yang ikhlas untuk sharing ilmu, anda memiliki upline teman segala macam itu siap untuk sama-sama memeluk anda, ya? Memeluk anda, merangkul anda
menjulang anda di panggung kemenangan nanti, insyaAllah. Yakin Bapak Ibu. Ini target kita. Ya, jadi saya rasa cukup sampai setakat ini ya, insyaAllah. Ya. Jadi sampai kita ketemu di acara yang seterusnya, ingat jangan lupa next week mereka telah setkan Dr. Nila dengan rahsia-rahsia bagaimana untuk sentiasa maintain segar dan ceria, bahagia walaupun di saat menyambut Ramadan nanti. Kemudian ada Royal Crown Ambassador yang akan sharing dengan anda. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami, insyaAllah. Saya akan bertemu dengan anda 1 bulan selepas ini dengan mungkin satu topik atau pelanjutan topik atau topik yang lain di samping informasi terkini yang ingin disampaikan kepada anda. Sekarang bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sukses buat semua.